used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STT Wasis Kencana dengan jurusan Teknik Informatika angkatan 2017. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pemrograman web semester 3. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi text mining dan information retrieval. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari yang sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Reksi Prayoga. Saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh penerapan text mining. Perkenalkan, nama saya Pusat Sabirina. Saya akan menjelaskan pendahuluan dan definisi text mining. Perkenalkan, nama saya Reki Maulid. Di sini saya akan menjelaskan materi vector space model, tabel penghitungan vector space model, dan analisanya. Perkenalkan, nama saya Resi Anggraini. Saya akan menjelaskan tentang algoritma TF-IDF, ilustrasi, tabel perhitungan, dan analisa. Perkenalkan, nama saya Nur Faruqi. Saya akan menjelaskan dasar-dasar teknologi text mining dan perbandingan dari teknologi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dan definisi text mining. Yang pertama, pendahuluan. Penambahan teks telah menjadi bidang penelitian yang penting. Sekitar 80% dari data dunia adalah dalam teks yang tidak terstruktur. Teks tidak terstruktur ini tidak dapat dengan mudah digunakan oleh komputer untuk diproses lebih lanjut. Jadi ada kebutuhan untuk beberapa teknik yang berguna untuk mengekstrak beberapa informasi berharga dari teks yang tidak terstruktur. Informasi ini kemudian disimpan dalam format database. Teks yang diisi bidang terstruktur dan beberapa tidak terstruktur. Teks dapat diletakkan di pos obrolan SMS ataupun artikel surat kabar. Selanjutnya, langkah-langkah membuat text mining. 1. Mengumpulkan informasi dari data yang tidak terstruktur. Kemudian, konversi informasi ini diterima menjadi terstruktur data. Yang ketiga, identifikasi pola dari data terstruktur. Keempat, analisis pola. Kelima, ekstrak informasi berharga dan disimpan dalam database. Definisi text mining. Text mining yaitu seperangkat teknik, statistik, dan ilmu komputer yang dikembangkan khusus untuk menganalisis data teks. Text mining ini bertujuan untuk memberikan pengantar teoritis untuk text mining dalam kurung TM dan untuk memberikan beberapa contoh penerapannya. Teks selalu menjadi sumber informasi yang informatif tentang bidang atau individu tertentu. Terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar teknologi text mining. Yang pertama yaitu IR atau kepanjangan dari Information Retrieval. IR sendiri adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk pencarian sebuah data dari dokumen. Dalam bahasa sederhananya, IR adalah sebuah mesin pencari atau biasa kita sebut dengan search engine seperti yang terdapat di internet. Yang paling banyak yaitu Google. Kita bisa mencari informasi dari sebuah informasi yang besar di sana. Yang kedua yaitu information extraction atau biasa disingkat IE. Information extraction adalah sebuah proses mengekstrak informasi dari sebuah dokumen yang bertujuan untuk memilih antara yang perlu digunakan atau yang tidak. Yang biasa diambil atau biasa diekstrak dari informasi tersebut adalah nama orang, nama tempat, dan sebuah nama organisasi. Dan yang ketiga adalah categorization. Categorization adalah sebuah proses memilah atau memilih sebuah dokumen dari dokumen besar dan bertujuan untuk merapikan atau mengkategorikan sebuah dokumen tersebut. Dan yang keempat adalah clustering. Clustering adalah satu topik paling menarik dan penting dalam penambahan teks. Tujuannya adalah untuk menemukan struktur intrinsik dalam informasi dan mengaturnya menjadi subkelompok yang signifikan untuk studi dan analisis lebih lanjut. Yang keempat adalah summarizing. Summarizing adalah proses secara otomatis membuat versi terkompresi dari sebuah teks. Sebagai contohnya, dalam organisasi atau perusahaan besar, seorang peneliti pasti tidak akan membaca dokumen tersebut secara satu-satu, melainkan dokumen tersebut akan diringkas supaya terbaca oleh peneliti tersebut. Dan selanjutnya adalah perbandingan text mining. Yang pertama yaitu information retrieval. Jadi saya akan menjelaskan perbandingannya menurut karakteristik masing-masing. Information retrieval karakteristiknya yaitu mengambil informasi yang berharga dari teks yang tidak terstruktur, yaitu dari teks yang besar tadi ya. Dan alat yang digunakan yaitu intelligent miner dan
text analysis. Yang kedua yaitu information extraction. Karakteristiknya yaitu mengekstrak informasi dari database terstruktur. Dan alat yang digunakan adalah text finder, clean forest text. Dan yang ketiga yaitu summarization. Karakteristiknya yaitu mengurangi panjang dengan mempertahankan poin utama dan makna keseluruhannya apa adanya. Dan alat yang digunakan yaitu traffic tracking tool dan sentence X tool. Yang keempat yaitu categorization. Karakteristiknya yaitu mengkategorikan dokumen berdasarkan dokumennya. Dan alat yang digunakan yaitu intelligent miner. Dan yang terakhir yaitu cluster. Karakteristiknya yaitu kumpulan dokumen cluster yang diklasifikasikan dan dianalisis menjadi dokumen teks. Alat-alat yang digunakan yaitu Caret dan Rapid Miner. Terima kasih. Mohon dimaafkan atas kekurangan. Pertama, saya akan membahas tentang algoritma TF-IDF. Algoritma TF-IDF adalah metode untuk menghitung kata yang digunakan pada information retrieval, di mana formula yang digunakan untuk menghitung bobot adalah WDT sama dengan TF-IDT dikali IDF-T, di mana D itu adalah dokumen ke D dan T adalah kata ke T dari kata kunci dan W adalah bobot dokumen ke D terhadap kata ke T. Di mana semakin besar nilai W, semakin besar juga similaritas dokumen tersebut dan sebaliknya. Di sini ada ilustrasinya di mana ada 5 dokumen yaitu D1, D2, D3, D4 dan D5, di mana kita harus mencari kata kunci, yaitu di sini mencari kata kunci dari buku dari dokumen 1 sampai D5, di mana kita dapatkan dari D1 itu kita mendapatkan 4, TF-nya sama dengan 4, D2 itu sama dengan 3, D3 itu sama dengan 0, D4 sama dengan 1, dan D5 itu sama dengan 0. Jadi DF itu 3. Sedangkan cara menghitung IDF adalah log D dibagi DF. Jadi kita dapatkan adalah 5/3 sama dengan 0,2218, di mana TF itu banyak kata yang dicari pada dokumen dan D itu total dokumen, sedangkan DF itu banyak dokumen yang mengandung kata. Selanjutnya ada contoh dari ilustrasi TF-IDF, yaitu kata kunci yang harus dicari atau KK, yaitu pengetahuan dan logistik. Di sini ada 3 dokumen. Dokumen pertama dalam kalimat manajemen transaksi logistik, dan dokumen kedua tentang pengetahuan antar individu, dan dokumen ketiga kalimatnya adalah dalam manajemen pengetahuan terdapat transfer pengetahuan logistik. Selanjutnya kita membuat tabel kebenaran yang terdiri dari token dokumen 1, 2, 3, yaitu tokennya ada 6. Yang pertama manajemen, kedua transaksi, kemudian logistik, transfer, pengetahuan, dan individu. Pertama kita membuat tabel TF, yaitu banyak kata yang dicari pada dokumen. Pertama yang harus kita cari adalah kakak, di mana kata kunci yang harus dicari yaitu pengetahuan dan logistik. Jadi pengetahuan dan logistik itu diberi angka 1 dan sisanya 0. Dokumen 1 yaitu tokennya terdiri dari manajemen, transaksi, dan logistik. Jadi manajemen, transaksi, dan logistik itu diberi angka 1, sisanya 0. Kemudian D2 itu terdiri dari token pengetahuan dan individu, diberi angka 1 juga dan sisanya 0. Dan D3 itu terdiri dari manajemen, pengetahuan, transfer, dan logistik itu diberi angka 1. Tetapi untuk pengetahuan itu diberi angka 2 karena pengetahuan dalam dokumen 3 itu terdapat 2. Selanjutnya kita menghitung DF, yaitu banyak dokumen yang mengandung kata. Banyak dokumen itu dari D1, D2, D3 itu dijumlahkan. Untuk manajemen DF-nya itu 1 tambah 1, 2. Untuk transaksi 1 tambah 0 tambah 0, 1. Untuk logistik itu 1 tambah 0 tambah 1, 2. Untuk transfer 0 tambah 0 tambah 1, 1. Dan untuk pengetahuan 0 tambah 1 tambah 2. Kenapa 2? Karena dalam D3 itu pengetahuan itu satu kalimat, jadi tetap dihitung 1. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dan untuk individu itu 0 ditambah 1 ditambah 0 hasilnya 1. Selanjutnya kita menghitung D per DF. D itu total dokumen. Total dokumen itu ada 3 dibagi dengan DF.
Jadi 3 dibagi 2 1,5, 3 dibagi 1 3, 3 dibagi 2 1,5, 3 dibagi 1 3, dan 3 dibagi 2 1,5, dan 3 dibagi 1 3. Kemudian kita menghitung IDF, rumusnya itu log dari D per DF. Kita tinggal menghitung aja di kalkulator. Log dari 1,5 itu 0,176, kemudian log dari 3 itu 0,477, dan log dari 1,5 itu 0,176, log dari 3 0,477, log dari 1,5 itu 0,176, dan log dari 3 itu 0,477. Selanjutnya kita menghitung W, yaitu bobot dokumen. Sama seperti TF, pertama kita itu mencari kakak. Rumus dari W itu sama dengan TF D kali T dikali IDF. Untuk manajemen yaitu berarti kakaknya 0 dikali 0,176 hasilnya 0, 0 dikali 4 0,477 hasilnya 0. Untuk logistik 1 dikali 0,176 0,176. Untuk transfer 0 dikali 477 hasilnya 0. Untuk pengetahuan 1 dikali 0,176 hasilnya 0,176. Dan untuk individu 0 dikali 0,477 hasilnya 0. Kemudian kita mencari D1. Sama seperti kakak, TF dari D1 dikalikan dengan IDF, yaitu 1 dikali 0,176 hasilnya 0,176, 1 dikali 0,477 hasilnya 0,477, 1 dikali 0,176 hasilnya 0,176, dan untuk 0,477 dikali 0 itu hasilnya 0, untuk 0 dikali 0,176 hasilnya 0, dan untuk individu 0 dikali 0,477 hasilnya 0. Seperti kakak dan D1, D2, D3 seperti itu. Kemudian kita hitung totalnya. Totalnya itu dari jumlah kakak dari W, D1 dari W, D2 dari W, dan D3 dari W. Yang pertama itu kakak, berarti 0 ditambah 0 ditambah 0,176 ditambah 0 ditambah 0,176 ditambah 0 hasilnya 0,352. Selanjutnya dari D1 itu 0,176 ditambah 0,477 ditambah 0,176 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya 0,89. Begitu juga dengan D2 dan D3. Selanjutnya kita menghitung bobot. Cara menghitung bobot adalah dari hasil tabel W atau bobot dokumen yang terhubung dengan kata kunci atau kakak. Tadi kakaknya itu kan pengetahuan dan logistik. Jadi yang pengetahuan dan logistik itu kan untuk data 1 itu angkanya itu 0,176 ditambah 0 hasilnya 0,176, dan untuk D2 0 ditambah 0,176 sama dengan 0,176, dan untuk D3 0,176 ditambah 0,352 hasilnya 0,528. Analisis TF-IDF yang pertama, dari contoh studi kasus tadi dapat kita ketahui bahwa nilai bobot atau W dari D1 dan D2 adalah sama. Apabila diurutkan, maka proses sorting juga tidak akan dapat mengurutkan secara tepat karena nilai W keduanya sama. Untuk mengatasi hal ini, digunakan algoritma dari vector space model. Terima kasih pembahasannya di sana. Vector space model. Vector space model adalah salah satu metode dari text mining yang berguna untuk alternatif dari metode algoritma TF-IDF. Jadi, apabila algoritma TF-IDF itu menghasilkan output yang kurang pasti, yang kurang jelas, salah satu contohnya yaitu dari contoh kasus teman saya yang mempunyai tingkat similaritas yang sama, maka dari itu harus menggunakan vector space model, salah satu alternatifnya. Ide dari metode ini adalah dengan menghitung nilai kosinus sudut dari dua vektor, yaitu W dari tiap dokumen dan W dari kata kunci. Dengan rumus kosinus dj, ki sama dengan vektor dj kali vektor ki dibagi besar vektor dj dikali besar vektor ki. Atau lebih sederhananya adalah kosinus di dari dokumen ke i sama dengan sum kk.di dibagi SQRT atau square root KK dikali SQRT DI. Tabel perhitungan vektor space model. Di sini saya mengambil tabel dari teman saya algoritma TF-IDF
namun hanya mengambil di kolom bobot saja, kolom W, di mana tokennya itu masih tetap sama, yaitu 6 biji atau 6 buah, yaitu yang pertama manajemen, yang kedua transaksi, yang ketiga logistik, yang keempat transfer, yang kelima pengetahuan, dan yang keenam individu. Dengan KK atau kata kunci untuk manajemen itu 0, transaksi itu 0, logistik itu 0,176, transfernya itu 0, pengetahuan itu 0,176, individunya juga 0. Selanjutnya, ketika kita ingin menghitung menggunakan metode vector space model, yang harus kita lakukan adalah menambah kolom. Menambah kolom tergantung dari jumlah dokumen. Di sini kasusnya itu dokumennya ada 3. Berarti kita harus menambahkan 3 kolom dengan namanya, yaitu KK kali DI, atau kita kan punya 3 kolom, 3 dokumen dengan nama KK kali D1, lalu yang kolom kedua KK kali D2, lalu kolom ketiga KK kali D3. Untuk pengisiannya itu mudah, yaitu saya ambil contoh di baris manajemen KK kali D1. Untuk pengisian di baris manajemen kolom KK kali D1 itu cukup mudah, yaitu lihat kakaknya, kakak dari manajemen itu nilainya 0, lalu D1 dari manajemen itu 0,176. Setelah itu dikalikan 0 dikali 0,176, hasilnya adalah 0. Lalu saya contohkan lagi di token logistik, di baris logistik. Lihat di baris logistik di kolom KK kali D1 itu cukup mudah untuk memasukkannya. Kalian tinggal lihat kakaknya dan D1-nya. Kakaknya itu 0,176, D1-nya itu kan 0,176. Kalian tinggal kalikan 0,176 dikali 0,176, hasilnya 0,031. Saya contohkan yang D3 sekarang. Yang kakak kali D3 di baris pengetahuan. Di token pengetahuan di kolom kakak kali D3 itu kita isi dengan lihat kakaknya. Kakak dari pengetahuan itu kan 0,176. Lalu di kolom D3 di pengetahuan ada nilai 0,352. Tinggal dikalikan 0,176 dikali 0,352, yang hasilnya adalah 0,062. Untuk baris SQRT-KK, SQRT-DI, dan sum KK.DI itu dapat dari mana? Saya akan menjelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama, SQRT-KK. SQRT-KK didapatkan dari perjumlahan dari satu kolom KK atau kata kunci. Lalu setelah itu diakarkan. Bagaimana caranya? Jadi kita lihat dari semua kata kunci yang ada di kolom kata kunci, kita tambahkan semuanya. Setelah itu kita akarkan dengan nilai kata kunci yang pertama, yaitu 0, lalu ditambah 0, ditambah 0,176, ditambah 0, ditambah 0,176, ditambah 0, yang hasilnya adalah 0,352. Setelah itu diakarkan, hasilnya 0,593. Lalu SQRT-DI atau square root dari dokumen. Sama seperti SQRT-KK, caranya yaitu menambahkan satu kolom untuk dokumen. Saya ambil contoh misalkan dokumen yang kedua, berarti satu kolom dokumen, satu kolom dokumen kedua itu ditambahkan, dijumlahkan. Setelah itu diakarkan 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0,176 ditambah 0,477, yang hasilnya adalah 0,653. Lalu setelah itu diakarkan, hasilnya adalah 0,808. Begitu seterusnya dari sampai ditemukan SQRT-D1, SQRT-D2, dan SQRT-D3. Setelah itu untuk sum KK.DI caranya lebih mudah lagi, sama seperti yang SQRT-KK, namun tidak perlu diakarkan. Misalnya untuk sum KK.D3, perjumlahan dari KK kali D3 dari kolom KK kali D3 itu dijumlahkan saja, tidak perlu diapa-apakan lagi. Saya contohkan di kolom KK kali D3 itu nilainya adalah 0 ditambah 0 ditambah 0,031 ditambah 0 ditambah 0,062 ditambah 0, yang hasilnya 0,093. Begitu cara perhitungan dari SQRT-KK, SQRT-DI, dan sum KK.DI. Selanjutnya setelah dihitung semuanya, dimulai dari SQRT-KK, SQRT-D1, D2, D3, sum KK.D1, sum KK.D2, sum KK.D3. Setelah semuanya beres, lalu setelah itu kita cari kosinusnya. Menghitung nilai kosinus sudut antara vektor kata kunci dengan tiap dokumen dengan rumus yang tadi saya sebutkan. Kosinus DI sama dengan sum KK.DI dibagi SQRT-KK dikali SQRT-DI. Misalnya untuk D3, kosinus D3 sama dengan sum KK.D3 dibagi SQRT-KK dikali SQRT-D3 sama dengan
Langsung kakak dari ketiga kita sudah dapatkan yaitu 0,093 dibagi 0,593 dikali 1,087 untuk SKT D3 sama dengan 0,144. Lalu kita cari kosinus D1 dan kosinus D2 dengan tabel, yaitu kosinus yang untuk D1 itu 0,057 dan kosinus D2 yaitu 0,065 dan kosinus D3 yaitu 0,144. Dari hasil akhir, maka dapat diketahui bahwa dokumen 3 memiliki tingkat similaritas yang tinggi, kemudian disusul dengan D2 lalu D1. Dari algoritma TF-IDF, kita mendapatkan tingkat similaritas yang sama, yaitu D1 dan D2. Lalu, menggunakan vector space model, kita mendapatkan 3 hasil yang berbeda, yaitu untuk D3 itu tingkat similaritas yang paling tinggi, menyusul ke D2, yaitu ranking kedua, lalu D1 rankingnya ketiga. Demikian penjelasan dari saya, mohon maaf atas salah kata karena kami masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih dan peace. Saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh penerapan text mining. Contoh penerapan yang pertama itu adalah aplikasi akademik. Jadi untuk menemukan pola dan tren dalam jurnal dan proses dari sejumlah besar makalah adalah tugas penting dalam bidang penelitian. Nah, masalah yang penting bagi peneliti yang memiliki basis data besar informasi perlu diindeks untuk pengambilan data, terutama dalam disiplin ilmu di mana informasi yang sangat spesifik sering terkandung dalam teks tertulis. Nah, alat penambangan teks ini atau disebut juga text mining diterapkan untuk menemukan tren pada berbagai topik yang ada dalam proses dan untuk menunjukkan bagaimana mereka berubah dari waktu ke waktu. Nah, text mining ini juga digunakan untuk mencari atau melacak topik dan juga judul. Contoh penerapan selanjutnya adalah bioinformatika. Jadi bioinformatika ini adalah penerapan teknik komputasional untuk mengelola dan menganalisis informasi di bidang biologis. Nah, pekerjaan penelitian telah tumbuh di bidang biologis ini, di mana literatur biomedis telah menjadi area aplikasi penelitian penting untuk penambahan teks atau text mining. Nah, tujuan dari text mining di bidang ini adalah untuk memungkinkan peneliti biomedis untuk mengekstraksi pengetahuan dari literatur biomedis dalam memfasilitasi inovasi baru dengan cara yang lebih efisien. Nah, salah satunya adalah menggabungkan text mining biomedis dengan visualisasi jaringan sebagai layanan internet. Nah, penerapan yang ketiga adalah penerapan di bidang marketing. Jadi, text mining bisa digunakan untuk meningkatkan cross-selling dan upselling dengan menganalisa data terstruktur yang dihasilkan oleh call center. Dan juga, transkrip percakapan dengan pelanggan bisa dianalisa dengan menggunakan algoritma text mining untuk mengekstrak informasi yang baru. Nah, dan bisa ditindaklanjuti tentang persepsi pelanggan terhadap produk dan layanan pelanggan. Text mining ini telah menjadi suatu yang tak ternilai bagi CRM atau disebut juga Customer Relationship Management. Nah, banyak perusahaan bisa menggunakan text mining untuk menganalisa berbagai data teks tak terstruktur yang digabungkan dengan data terstruktur yang relevan yang berasal dari database perusahaan untuk memprediksi persepsi pelanggan dan perilaku pelanggan dalam pembelian berikutnya. Nah, yang terakhir adalah penerapan di bidang keamanan. Jadi salah satu penerapan text mining yang terbesar dan paling terkenal dalam bidang keamanan barangkali adalah sistem pengawasan eselon yang sangat rahasia. Seperti rumornya, eselon dianggap mampu mengidentifikasi isi panggilan telepon, fax, email, dan jenis-jenis data lainnya dengan mengambil informasi di tengah yang dikirim lewat satelit, jaringan telepon publik, dan link microwave. Nah, jadi pada tahun 2007, Europol sudah mengembangkan sistem terintegrasi yang mampu mengakses, menyimpan, dan menganalisa berbagai sumber data yang terstruktur dan tak terstruktur yang sangat besar untuk melacak kejahatan transnasional yang terintegrasi. Nah, ada suatu sistem yang disebut OASIS atau Overall Analysis System for Intelligence Support. Sistem ini bertujuan untuk mengintegrasikan data dan teknologi text mining yang paling canggih yang ada di market.
Sistem tersebut memungkinkan Europol untuk membuat kemajuan yang signifikan dalam mendukung berbagai tujuan penegakan hukum di tingkat internasional. FBI atau Federal Bureau of Investigation dan CIA atau Central Intelligence Agency di bawah komando Department for Homeland Security sedang mengembangkan bersama suatu data superkomputer dan sistem text mining. Nah, sistem tersebut diharapkan untuk menciptakan data warehouse yang sangat besar disertai dengan berbagai macam data dan modul-modul text mining untuk memenuhi kebutuhan akan penemuan knowledge di tingkat pusat. Nah, negara bagian dan dinas penegakan hukum lokal. Nah, sebelum proyek ini, masing-masing FBI dan CIA memiliki database sendiri yang tidak saling terkoneksi. Nah, jadi penerapan text mining terkait bidang keamanan lainnya adalah bidang deteksi kebohongan. Dengan menerapkan text mining ke banyak data tentang pernyataan penjahat di dunia nyata, nah, Fuller atau peneliti text mining telah mengembangkan model prediksi untuk membedakan pernyataan yang sering bohong dengan yang jujur dengan menggunakan berbagai isyarat yang sangat banyak yang diekstrak dari pernyataan teks. Nah, model tersebut memprediksi data sampel dengan akurasi 70% yang dipercaya sebagai sukses yang signifikan dalam mempertimbangkan bahwa berbagai isyarat lainnya hanya diekstrak dari pernyataan teks. Nah, tidak ada isyarat verbal maupun visual. Nah, selain itu dibandingkan dengan berbagai teknik deteksi kebohongan lainnya seperti poligraf, metode ini tidak membosankan dan bisa diterapkan secara luas tidak hanya pada data teks tetapi juga pada transkrip dan rekaman suara. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.